Rema GKI Klaten hari ini bersama saya Pelangi Kurnia Putri. Tetap bersukacita. Guido Orefice, seorang Yahudi Italia, jatuh cinta pada seorang gadis bernama Dora. Dia berusaha merebut hati Dora meskipun ia tahu Dora akan dijodohkan dengan pria lain. Dan akhirnya Guido berhasil mendapatkan cinta Dora. Mereka kemudian menikah dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Gyoshu. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Guido dan Gyoshu ditangkap dan dimasukkan ke kamp konsentrasi. Di kamp, Guido berusaha merahasiakan situasi gawat yang sedang mereka alami. Guido menggunakan imajinasi dan humornya. Guido dengan otak kreatifnya berupaya membuat Gyoshu tetap tidak kehilangan keceriaannya sebagai seorang bocah. Menurutnya, adalah tidak pantas jiwa seorang anak yang masih murni dicemari dengan pemandangan hidup yang mengerikan. Inilah jiwa sebenarnya dari film Life is Beautiful, yaitu menerbitkan sukacita, semangat, dan optimisme di tengah situasi yang teramat memedihkan. Situasi di mana aroma kematian terasa begitu menyengat dan begitu dekat. Cara yang dipakai oleh Guido adalah dengan menerjemahkan kepada Gyoshu bahwa kepergian mereka di tempat itu adalah liburan yang telah lama dipersiapkan untuk merayakan ulang tahun Gyoshu. Guido menerangkan kalau di kamp ini mereka tengah berada dalam sebuah permainan besar. Mereka dan para tawanan adalah pesertanya, sedangkan orang-orang berseragam, bersenjata dan berbahasa aneh di sana-sini adalah panitia dan pengawasnya. Peraturan permainannya adalah mereka harus mengumpulkan poin hingga mencapai angka 1000 untuk menjadi juara pertama dan mendapatkan hadiah utama berupa sebuah tank. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Filipi 4 ayat yang keempat. Bahkan bukan hanya di pasal 4 ini saja kata bersukacita dapat kita jumpai. Dari 4 pasal yang ada dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, kita banyak menjumpai kata sukacita yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Padahal pada waktu itu, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Penjara tidak membuat Paulus kehilangan sukacitanya. Dia tetap bersemangat dan tidak hilang harapan, sekalipun ruang geraknya begitu terbatas. Rahasianya, Kristus. Kepada Kristuslah Rasul Paulus mengarahkan seluruh hidup dan kehidupannya. Karena di dalam Kristus ia berjumpa dengan juru selamatnya, di dalam Kristus ia menjumpai kebenaran yang sejati. Di dalam Kristus ia merasakan berkat-berkat yang begitu indah dan luar biasa, melalui kehadiran rekan-rekan sepelayanan dan dukungan jemaat di kota Filipi. Bersukacita, karena ia dipercaya untuk mengabarkan Injil. Sungguh indah, bukan? Bukankah pengalaman iman Paulus yang seperti itu juga seharusnya menjadi pengalaman iman kita sekarang ini? Keselamatan, kebenaran yang sejati, berkat-berkat yang Tuhan berikan, itu semua seharusnya tidak mengurangi sukacita kita. Dalam situasi yang terbatas karena pandemik yang masih berlangsung, kita pun tetap dapat menemukan sukacita dan kegembiraan kita. Temukanlah sukacita yang dari Tuhan, yang sudah Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita di dalam pekan yang baru ini. Sukacita itu tidak jauh, ia ada di dekat saudara. Carilah dan temukanlah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk di dalam doa. Ya Kristus, kami bersukacita karena kami boleh memasuki pekan yang baru. Biarlah di dalam pekan yang baru ini, kami boleh mendapati sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami pun diberi kesempatan untuk membagikan sukacita itu di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah segala hal yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber sukacita kami berdoa. Amin.